yang mengatakan dia di atas. Ana mengimani Allah di atas. Karena yang mengatakan Allah di atas itu Allah, bukan ana. Antum salah paham. Buat tuduhan aja ana bilang. Oh kalau gitu Allah punya tempat. Iya. Tapi Allah tidak bergantung pada tempatnya. Kedua, tempat Allah tak sama tempat makhluk. Kalau kita katakan babi punya kandang tak? Kita punya rumah tak? Sama tak rumah kita dengan kandang babi? Tak. Sama-sama makhluk, tempatnya kita tak mau disamakan. Lalu bagaimana kita ingin nyamakan tempat kita dengan Allah? Allah katakan dia punya tangan, kita imani. Kalau orang katakan berarti sama dengan kita, siapa yang katakan sama? Ente aja nganggap sama. Kita tak nganggap sama, berbeda sesuai keagungan besaran Allah. Monyet punya tangan tak? Kita punya tangan tak? Sama tak tangan kita dengan tangan monyet? Enggak, lalu kenapa antum mau sama tangan antum dengan tangan? Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa dia meyakini Allah ada di atas karena Allah sendiri yang mengatakannya. Argumentasi seperti ini adalah ciri khas gerombolan Wahabi yang memang memahami ayat secara tekstual. Bahkan ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah muhkamat, tidak boleh ditakwilkan. Sebagaimana pernyataan ulama mereka berikut ini. Dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Soleh Al-Fuzan, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan kedua tahun 1412 Hijriah, halaman 121. Soleh Fuzan berkata, teks-teks tentang sifat, yaitu sifat Allah, adalah muhkamat, yaitu jelas maknanya. Pertanyaannya adalah, dari mana mereka mengetahui jika ayat-ayat tentang sifat Allah termasuk ayat muhkamat? Lalu apakah terdapat dalil dalam Al-Quran dan Sunnah atau pernyataan para sahabat, juga para ulama salaf, bahwa ayat tentang sifat Allah termasuk ayat muhkamat? Sampai hari kiamat, mereka tidak akan pernah bisa menjawabnya. Jika keyakinan semacam ini selalu mereka dengungkan, maka sangat layak kelompok Wahabi harus dan wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, Allah berfirman dalam surat 11 ayat 37, buatlah bahtera dengan mata-mata kami tegaskan, mata-mata kami, dan petunjuk wahyu kami. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam agar beliau membuat bahtera dengan mata-mata Allah. Coba tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan mata-mata di ayat tersebut, atau kita akan membiarkan sesuai teksnya sebagaimana kelompok Wahabi yakini. Pertanyaan kedua, Allah berfirman dalam surat 57 ayat 4, Allah bersama kalian. Kami tegaskan, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ayat ini menginformasikan bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Sementara keyakinan kelompok Wahabi bahwa dia ada di atas arsy. Karena itu yang harus mereka jawab, apa yang dimaksud dengan Allah bersama kalian. Sebagai catatan, mereka tidak boleh menyimpangkan terjemahan dari teks zahirnya sesuai dengan keyakinan Wahabi bahwa itu termasuk ayat muhkamat. Namun dapat pemirsa saksikan, ketika mereka menjelaskan ayat ini, gerombolan Wahabi menggunakan takwil dengan mengatakan maksudnya adalah ilmu Allah, bukan zatnya Allah. Padahal ayatnya mengatakan huwa, yang artinya adalah dia, yaitu Allah. Dan kata-kata ini langsung menunjuk pada zatnya, bukan sifatnya. Bagaimana kita menyikapi seseorang yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana dan ada di hati kita? Jazakumullahu khairan. Jamaah, ini pendapat yang batil dan pendapat yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendapat ini disebabkan karena kesalahan dalam memahami beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran ya ada kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah selalu bersama kalian. Ya, Allah selalu bersama kalian. Jemaah, ayat ini menjelaskan tentang pengetahuan Allah, bukan zatnya Allah. Ya, ayat ini konteksnya menjelaskan tentang ilmu Allah atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Itu maksudnya.
Pertanyaan ketiga, Allah berfirman dalam surat 50 ayat 16, kami lebih dekat, kami tegaskan, kami Allah lebih dekat kepada hamba daripada urat lehernya. Coba jelaskan kepada umat, apa yang dimaksud dengan kalimat bahwa Allah lebih dekat dari urat leher. Dan sekali lagi kami ingatkan, kelompok Wahabi tidak boleh mengartikannya dengan makna yang lain dari ayat tersebut. Kelompok Wahabi juga meyakini bahwa Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia untuk mengampuni hamba-hambanya. Pertanyaannya adalah, mengapa dia harus turun? Sementara Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia lebih dekat terhadap hambanya daripada urat leher. Pertanyaan keempat, Allah berfirman dalam surat 39 ayat 56. Maksudnya, supaya tidak ada orang yang berkata, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku di samping Allah. Kami tegaskan, di samping Allah. Dan sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang memperolok-olokkan, yaitu agama Allah. Pertanyaan singkat dari kami, apa yang dimaksud dengan jambillah? Karena jika diartikan secara harfiah, bermakna di sisi atau samping Allah. Untuk kesekian kali kami katakan, kelompok Wahabi tidak boleh mentakwil ayat, karena mereka sendiri yang memiliki keyakinan bahwa ayat-ayat sifat bagi Allah harus dimaknai sesuai teks zahirnya. Pertanyaan kelima, Allah berfirman dalam surat 2 ayat 115, hanya milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Kami tegaskan, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jika para pemirsa memperhatikan ayat di atas tadi, menunjukkan kemana saja kita menghadap, di sana ada wajah Allah. Karena itu kami minta penjelasannya kepada kelompok yang melarang untuk mengartikan ayat-ayat sifat kepada pengertian yang lain. Pertanyaan keenam, Allah berfirman dalam surat 28 ayat 88, segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Kami tegaskan, kecuali wajahnya. Sesuai dengan keyakinan kelompok Wahabi, Allah memiliki tangan, kaki, mata, betis, dan lain-lain. Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa semuanya akan binasa kecuali wajah Allah. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana dengan anggota tubuh lain yang Allah miliki? Apakah akan binasa juga? Pertanyaan ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 48 ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Nabi Muhammad, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kami tegaskan, tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tangan Allah berada di atas tangan para sahabat Nabi yang membaiat Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya tangan Allah di atas tangan mereka? Pertanyaan ke-8, Allah berfirman dalam surat 9 ayat 67, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama saja. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Mereka pun menggenggam tangannya, yaitu kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun lupa pada mereka. Kami tegaskan, Allah lupa. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini Allah berfirman, Allah pun lupa pada mereka. Pertanyaan kami pada Wahabi, jelaskan bagaimana Allah bisa lupa. Tentunya tanpa menakwilkan kata lupa dalam ayat ini dengan makna yang lain. Karena sesuai keyakinan Wahabi sendiri yang melarang untuk mengartikan atau menakwilkan ayat-ayat sifat Allah kepada pengertian yang lain. Bukankah kelompok tidak jelas ini yang selalu berkoar-koar bahwa ayat ini Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran? Allah yang mengatakan dia di atas. Allah yang mengatakan dia di atas. Masih banyak pertanyaan dari kami untuk kelompok Wahabi. Namun sebagai penutup, terdapat pertanyaan yang sangat penting yang berangkat dari ayat berikut ini. Surat 21 ayat 104. Ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan. Pertanyaan, bagaimana bisa Allah menggulung langit sementara menurut keyakinan Wahabi Allah berada di sana? Apakah Allah menggulung zatnya juga? Sebab itu para pemirsa, kami selalu mengulang-ulang di dalam mengingatkan tentang keyakinan kepada Allah yang mana nantinya agar tidak menjadi penyesalan setelah kematian. Karena awal agama adalah mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan.